Balik maning bersama SB Movie. Pada kesempatan kali ini, SB Movie akan mendongeng sebuah film berjudul Kraven the Hunter yang dirilis pada tahun 2024. Mengisahkan tentang seorang pria yang mendapatkan kekuatan super setelah darah dalam tubuhnya tercampur dengan darah binatang paling buas dan ganas, yaitu singa si raja hutan. Kini pria tersebut memiliki kekuatan dan kecepatan yang sangat luar biasa. Dengan lahirnya manusia super, tentunya ada juga para penjahat yang tidak kalah kuatnya, seperti manusia mutan jahat berkekuatan super hasil eksperimen para profesor jenius. And I know how to exploit it. Bagaimana keseruan aksi filmnya? Oke guys, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita sikat alur ceritanya. Film dimulai dengan diperlihatkan seorang tahanan pria sedang dipindahkan ke sebuah penjara terpencil jauh dari hiruk-pikuk kota di Rusia. Pria itu bernama Sergei atau kerap dipanggil sebagai Kraven sang pemburu. Setelah tiba di penjara, pagi harinya Kraven sedang berolahraga di luar sel. Tiba-tiba dia dihampiri dua tahanan lain dan mengganggunya. Kraven yang marah, dia pun langsung menghajar kedua pria tersebut. Kemudian Kraven pun dibawa ke hadapan pemimpin gangster yang paling ditakuti di dalam penjara. Dia bernama Semyon. Lalu Semyon berkata bahwa dirinya lah yang berkuasa di sini. Kraven yang memiliki jiwa pemberani, dia pun mengungkapkan bahwa dirinya adalah sang pemburu. Kraven. Semyon yang mendengar, dia pun ketawa karena menurut Semyon legenda sang pemburu hanyalah mitos. Kemudian tak banyak cincong, Kraven pun langsung menghabisi Semyon berserta anak buahnya. Guys, Setelah itu Kraven langsung kabur dari penjara. Dengan kelincahan, kecepatan, dan kekuatannya, dia menghindar tembakan para sipir penjara dan berhasil lolos keluar dari penjara. Setibanya di luar penjara, ternyata sudah ada pesawat yang akan menjemputnya. You were late. Bad for him. Kita menuju ke 16 tahun sebelumnya, di mana pada saat itu Kraven masih kecil. Terlihat Kraven bersama adiknya bernama Dimitri dan ayahnya bernama Nikolai. Di sini ayah Kraven adalah seorang bos mafia. Saat dalam perjalanan setelah menjemput kedua putranya, sang ayah bilang bahwa ibunya sudah wafat akibat bunuh diri. Mereka pun terus mendongeng saat dalam perjalanan. She died because you sent her away. To the funeral? or for you, Dimitri. Di lain tempat, kita melihat seorang gadis sedang mendongeng bersama neneknya, di mana nenek itu sedang mewariskan sebuah ramuan yang diyakini selama bertahun-tahun ramuan tersebut bisa menyembuhkan penyakit apapun dan separah apapun. A potion, very powerful. Balik maning ke Kraven, adik dan ayahnya. Di sini sang ayah mengajari kedua anaknya berburu bersama anak buahnya dan berhasil menembak seekor rusa. That is dreaded. Pada hari kedua mereka kembali berburu dan saat itu juga muncul seekor singa yang sangat besar tepat di hadapan Kraven dan Dimitri. Dimitri? Lalu sang ayah pun menembak singa tersebut. Tentu saja hal itu membuat singa marah dan langsung menerjang Kraven, karena dialah sasaran yang paling dekat. Akhirnya singa itu pun membawa Kraven. Di saat yang sama, Calypso, si gadis yang diwariskan ramuan oleh neneknya, dia sedang berfotoria. Tak lama dia melihat singa yang tengah membawa seorang laki-laki. Calypso! Anehnya, singa tersebut meninggalkan Kraven begitu saja, dan tidak sengaja tetesan darah singa menetes pada luka Kraven. Lalu Calypso yang membawa ramuan, dia pun meminumkannya kepada Kraven. In
the name of all the spirit the earth. Tak berselang lama, helikopter datang dan membawa Kraven ke rumah sakit. Para petugas medis pun langsung berusaha semampunya untuk menangani Kraven. Akan tetapi karena Kraven sudah kehilangan banyak darah, nyawanya pun tak terselamatkan. Namun terjadi keajaiban, Kraven tiba-tiba hidup kembali. Ternyata hasil ramuan dari Calypso dan tetesan darah singa membuatnya hidup dan mendapatkan kekuatan yang sangat luar biasa. Dima. Setelah merasa sehat, kemudian Nikolai sang ayah membawa putranya pulang. His father, Mr. Kraven. Sesampainya di rumah, Nikolai nampak marah karena melihat Kraven tidak langsung menembak singa tersebut, padahal ada kesempatan. And open it, and you will stay here. Sang ayah juga bilang bahwa sekarang sudah tidak perlu takut lagi karena singa yang kemarin sudah dipenggal kepalanya. Namun saat Kraven melihat kepala singa tersebut, justru dia marah karena Nikolai terlalu kejam terhadap hewan buruannya. Should have killed you! Sergey, get back here! Kraven yang sudah muak dengan tingkah laku ayahnya, dia pun berniat kabur dari rumah dengan membawa sedikit uang dan paspornya. Malam harinya, Kraven pun pergi melalui atap rumah dan tak sengaja dia terjatuh dari atas, namun Kraven mampu mendarat dengan mudah. Kemudian Kraven bertemu Dimitri adiknya. Kraven yang mengajak adiknya untuk kabur bersama, namun Dimitri menolak. Mom used to sing to us around the fire. Just go if you're gonna go. Takut ayahnya melihat, Kraven pun pergi meninggalkan adik dan rumahnya. I got out of England. To Russia. Setelah cukup jauh melakukan perjalanan, tibalah Kraven di sebuah padang rumput yang luas. Tak lama Kraven terdiam dan mendengar dari kejauhan ada sesuatu yang datang dengan jumlah banyak. Dan benar saja, kawanan kebo datang melewatinya. Dari sini Kraven mulai menyadari tentang kekuatan dan kecepatan yang kini ia miliki. Tibalah Kraven di tengah hutan yang terdapat rumah kecil di mana tempat tersebut adalah peninggalan ibunya dulu. Lalu dia pun mulai melatih kemampuannya dengan melompat dan menaiki pohon. Kemudian dari kejauhan Kraven melihat para pemburu yang mencurigakan. Setelah menghampiri, ternyata banyak kebo yang diambil tanduknya dan meninggalkan bangkai kebonya. Kraven yang marah, dia pun menghabisi kedua pemburu tersebut. Kita balik maning ke masa sekarang di mana Kraven turun dari pesawat setelah kabur dari penjara. Dia pun menuju rumah kecil di tengah hutan dan langsung tidur. Di lain sisi terlihat banyak pemburu yang sedang mengambil tanduk kebo. Setelah mendapatkan banyak tanduk kebo, para pemburu itu pun pergi dengan 2 mobil. Namun tiba-tiba Kraven berdiri di depan mereka. Kemudian Kraven juga memperingatkan bahwa ini adalah wilayah pribadi. Mereka juga tidak berhak membunuh hewan seenaknya. There's 6 of us and only 1 of you. Merasa para pemburu menang jumlah, mereka pun tidak menggubris dan Kraven pun langsung menghabisi mereka. Namun ada satu yang lolos. Saat pemburu yang berhasil lolos dan masuk ke base campnya, tiba-tiba Kraven sudah berada di sana dan langsung menghabisi orang tersebut dengan panahnya. Guy came out of nowhere. Where's Mr. Taglin? Drugs, weapons. Found you. Di tempat lain terlihat Calypso yang sekarang sudah menjadi pengacara. Dia sedang berkabung atas kematian temannya yang telah dihabisi oleh anak buah Semyon. Tak lama datang Kraven menemui Calypso dan mengatakan bahwa ia adalah remaja yang dulu pernah diselamatkan dari terkaman singa. Kraven pun memberikan kembali botol ramuan yang dulu digunakan Calypso untuk meyakinkan ucapannya. So why'd you give it to me? These were my grandmother's cards.
Would have been a whole lot longer if you hadn't been there. Kraven pun bilang bahwa dirinya sekarang adalah seorang pemburu. Ia juga mengatakan telah menghabisi Semyon yang merupakan dalang di balik kematian teman Calypso. I already did. They gonna get him? Kemudian Calypso yang penasaran, dia pun mengecek apa yang Kraven katakan dan ternyata benar bahwa Semyon sudah metong. Kembali ke markas bos mafia bernama Rino. Dia yang mendengar bahwa Kraven atau si pemburu telah menghabisi sejumlah gangster secara random. Justru Rino memandang hal itu sebagai peluang untuk merebut kekuasaan milik Nikolai. Chance you're on it. Wait. Fear's real. Kemudian Rino bersama asistennya pergi menemui beberapa gangster untuk merekrutnya. One of you will be my partner. Namun tawaran Rino ditolak dan malah menembaknya. Hal itu membuat Rino terpaksa mengeluarkan kekuatannya di mana tubuhnya bisa mengeras layaknya badak berkat serum yang ia gunakan dari balik tas rangselnya, dan dia pun kebal dari peluru. Para gangster yang melihat, mereka pun saling menghabisi demi bisa menjadi anak buah Rino. Sees his opportunity. He doesn't hesitate. We have a winner. Beralih ke tempat lain di mana Nikolai sedang merayakan ulang tahun Dimitri. Saat itu Dimitri yang menghibur para tamu dengan bakatnya yaitu menyanyi. Tak lama datang anak buah Rino dan menyerang Nikolai. Nikolai yang sudah siaga, dia pun berhasil menghabisi anak buah Rino. Sementara itu, Dimitri yang melihat kekacauan, dia pun ketakutan. Nikolai yang melihat anaknya penakut, dia pun langsung marah dan mengatakan bahwa anaknya itu harus kuat, karena kelak dia akan meneruskan bisnisnya. On my own ground. Go on. Hit me. And defend yourself. Di sisi lain, Rino juga kecewa karena anak buahnya gagal membunuh Nikolai. Saat itu juga, Rino mendapatkan rekaman yang menunjukkan bahwa Kraven telah berhasil kabur dari penjara Rusia. Nikolai Kravinov's son, Sergei. Dari situ, Rino menyadari bahwa Kraven si pemburu adalah putra dari Nikolai yang masih hidup dari terkaman singa. Maybe he can figure out what the fuck is going on. Pagi harinya di penjara Rusia, kita diperlihatkan seseorang yang mempunyai kemampuan hipnotis yang sangat hebat. Dia pun menghabisi sipir penjara. Tujuan pria tersebut adalah mencari Kraven. Di saat yang sama, Kraven secara diam-diam naik ke apartemen adiknya yaitu Dimitri untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Hey, baby brother. Lalu mereka berdua pergi untuk makan malam, dan ternyata di sana juga ada ayahnya. Mereka pun saling mendongeng dan minum ciu, walaupun Kraven sebenarnya tidak suka kepada ayahnya. Come on, Sergei. Learn someday to forget to... Setelah minum, Kraven mengantar Dimitri pulang ke apartemennya. Sementara Kraven tidur di lapangan di luar apartemen. Pagi harinya, Kraven yang hendak menemui Dimitri, ternyata dia melihat Dimitri telah diculik. Kraven pun dengan kekuatan larinya langsung mengejar mobil yang menculik adiknya. Pengejaran pun hingga berlanjut. Dimitri dibawa naik helikopter. Kraven pun terus berusaha menghentikannya. Namun usahanya gagal dan Dimitri pun dibawa kabur. Kemudian Kraven menemui Calypso untuk meminta bantuannya dalam melacak para penculik adiknya. Who got your brother? Scar under his left eye sounded Turkish. Okay. And we will get him back. Setelah itu, Kraven juga menemui ayahnya untuk memastikan siapa dalang dari penculikan adiknya. Nikolai lalu menunjukkan jari milik Dimitri bersama dengan tuntutan tebusan uang sebesar $20 juta dan harus dibayar dalam waktu kurang dari 48 jam. In 48 hours. Not. It's very simple. This is about power.
Pay them. Kraven pun langsung mendesak ayahnya untuk mengabulkan permintaan para penculik. Namun Nikolai menolaknya. Menurutnya hal tersebut bukanlah masalah uang melainkan masalah harga diri seorang mafia. You abandon him. Whether I pay or not. Kemudian Kraven yang kecewa dan kesal kepada ayahnya, dia pun pergi dan langsung menelusuri lokasi yang ia yakini sebagai tempat Dimitri disekap. Namun ternyata di sana tidak ada Dimitri dan ternyata dia pun dijebak. Kraven yang menyadari ada penembak misil dari jauh, dia pun berhasil menghindar dan melompat ke bawah jurang. Kemudian Kraven akhirnya berhasil menahan salah satu penjahat dan menanyakan di mana adiknya dan siapa bosnya. Dari situlah terungkap bahwa ternyata di balik penculikan adiknya adalah Rino si manusia badak. Sementara itu di lokasi penyekapan terlihat Dimitri sedang berbincang bersama Rino. Rino di sini terus memprovokasi Dimitri untuk merebut bisnis ayahnya dan bergabung bersama Rino. Biochemist and professor. Rino juga menunjukkan sebuah serum yang bisa membuatnya menjadi kuat. Like a rhino. Tak lama datang pria berkekuatan hipnotis dan menemui Rino dengan aksi hebatnya. Dia mampu melewati anak buah Rino tanpa terlihat. Lalu pria tersebut memberikan bunga beracun kelemahan Kraven. Karena mereka bertujuan sama, yaitu ingin menghabisi Kraven. Trans-Siberian Rosary Piece. Sementara itu, Calypso menemui Kraven bertujuan untuk membantu mencari adiknya. Saat mereka menuju rumah tengah hutan, tiba-tiba Kraven diserang harimau. Ternyata harimau itu adalah anak buah Kraven, si raja hutan. Singkat cerita, Rino, pria hipnotis, dan anak buahnya membawa Dimitri menuju ke tempat Kraven di tengah hutan. It first brings down your darkest nightmare. Setelah sampai, Rino menelpon Kraven menggunakan HP Dimitri dan menawarkan Kraven untuk bekerja sama. Padahal Rino bertujuan ingin menghabisi Kraven. But now you know he is. You and I know you hate your father as much as I. Okay then. Kemudian Kraven pun menyiapkan senjatanya untuk menghadapi Rino dan anak buahnya. Saat Rino dan anak buahnya bersiap menyerbu Kraven, tiba-tiba harimau putih langsung menyerang anak buah Rino. Here. Hal itu pun dimanfaatkan oleh Kraven untuk menghabisi mereka satu persatu. Dan pada akhirnya Kraven pun bergelut melawan manusia hipnotis. Dia pun menembakkan anak panah beracun yang membuat Kraven berhalusinasi dengan hewan yang paling dia takuti adalah laba-laba. Meski demikian, Kraven terus berusaha melawan musuhnya. Tetapi karena sudah terkena efek racun, Kraven pun akhirnya tumbang. Order. Kemudian saat Kraven hendak ditembak, tiba-tiba Calypso dengan tepat menembak anak panahnya tepat di mata pria tersebut. Lalu Calypso yang melihat Kraven sekarat, dia pun kembali mengeluarkan ramuannya dan meminumkannya ke Kraven, sehingga Kraven kembali pulih dan semakin kuat. Lunatic with my family. Di lain sisi, anak buah Rino yang sebelumnya melihat Kraven sekarat, dia pun mengabarkan bahwa Kraven telah tewas dihabisi pria hipnotis. Him in the car. Setelah itu, Rino terlihat membawa Dimitri dengan dikawal oleh para anak buahnya. Dan di saat itu juga Kraven melepas kawanan kebo ke arah mobil mereka. Rino yang merasa terpojok, dia pun merubah dirinya menjadi manusia badak. Dan terjadilah pertarungan Raja Singa si Kraven dan Rino si manusia badak. Di sini terlihat Kraven kewalahan menghadapi Rino yang kulitnya tebal hingga Kraven tercekik. Lalu Kraven yang melihat celah pada perut samping Rino, dia pun langsung menusuknya tepat di sasaran. Setelah itu Kraven mengikatnya dengan rantai dan melemparnya ke arah kawanan kebo yang sedang melayu.
Akhirnya Rino si manusia badak pun tewas. Was right. I wish I never met. Setelah kejadian itu, Kraven lalu bertemu sang ayah karena Kraven mengetahui bahwa ternyata ayahnya merupakan dalang atas semua kekacauan ini. You're strong enough to fight him off by yourself. It. The beauty of the trap I see. Ayahnya juga membocorkan identitas Kraven. Semua itu merupakan rencana licik sang ayah untuk memanfaatkan Kraven agar membunuh Rino. Kraven yang kesal, dia pun secara diam-diam mengambil peluru dari senapan ayahnya dan membiarkan seekor beruang liar menyerang ayahnya. Didn't. Satu tahun setelah kejadian, Kraven kembali bertemu adiknya di sebuah klub. And that's thanks to you, Sergey. Perdebatan pun terjadi ketika mereka membicarakan mengenai pilihan hidup mereka. Since when did you have friends in the Bratva, huh? You're worse. Saat berada di luar klub, terjadilah keanehan. Kraven yang memanggil Dimitri, tiba-tiba wajahnya berubah. Dimitri pun bilang dia akan meneruskan bisnis ayahnya dengan kekuatan yang ia miliki sekarang dengan bisa merubah wujud. You know I can't. I'm gonna take it. Go home, Craven. Film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Nantikan alur cerita film lainnya bersama SB Movie. You are more than my.